Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti Lestari Juansa dari SD Negeri Pangestu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wilda. Hari ini kita akan mengadakan obrolan praobservasi sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu Wilda lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan praktek pembelajaran di kelas agar lebih siap dan Ibu Wilda bisa melakukan kegiatan pembelajaran kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini saya mau bertanya Bu Wilda. Nih, yang pertama, Bu Wilda akan mengajarkan pembelajaran apa untuk observasi hari besok? Insya Allah saya akan melaksanakan observasi di hari besok, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dengan muatan pelajaran IPA, di mana di situ akan membahas tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, dalam harmoni dalam ekosistem itu untuk ada tidak tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok yaitu yang pertama, menjelaskan rantai makanan dengan benar, dan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Terus bagaimana area pengembangan yang Ibu kembangkan pada peserta didik? Insya Allah besok saya akan mengembangkan area motorik kepada peserta didik. Oh, jadi Ibu akan mengembangkan motorik kepada peserta didik. Nih, untuk yang ketiga, rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas seperti model atau metodenya seperti apa Ibu? Besok saya akan menggunakan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning, yang dimana peserta didik mampu menguraikan masalah. Oh iya, jadi besok Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL, dan untuk alat-alatnya itu misalkan seperti apa? Dipersiapkan sama saya berupa LKPD yang dimana nanti peserta didik bekerja secara berdiskusi. Baiklah Ibu, besok saya akan melihat pembelajaran Ibu di kelas melalui observasi saya. Mudah-mudahan besok semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sebelumnya. Nanti akan diadakan lagi obrolan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di kelas, tetapi menunggu jadwal PI dan didampingi oleh pengajar praktik saya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak semuanya, di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi di pertemuan sebelumnya, dan sekarang adalah kegiatan aksi pengamatan atau observasi. Bagaimana Bu Wilda, sudah siap? Baik, Ibu bisa mengajar dan saya akan mengamati Ibu dari sebelah lainnya. Silakan Bu Wilda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Boleh silakan Mbak pimpin dulu baca doanya. Perhatian. Siap. Sebelum belajar pada kita baca doa. Amin.
kita hari ini selalu dilindungi Allah dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Allah. Coba, Ibu mau nanya terlebih dahulu, hari ini siapa yang tidak sekolah? Lihat temannya. Wopa kemana? Sakit. Ayo Masna? Oh, ada itu Masna. Oh, Resna kemana Resna? Sakit. Kita doakan ya teman kita yang hari ini sakit, semoga lekas sembuh, dan bagi kalian yang hari ini sekolah, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, seperti biasa kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Hari ini kita akan bernyanyi lagu itu ya, lagu Indonesia Raya. Yuk silakan berdiri terlebih dahulu. Yuk berdiri. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Silakan keluarkan suaranya yang sedang. Indonesia airku, di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Coba, semangat tidak buat hari ini belajarnya? Coba, sebelum kita ke langkah selanjutnya, Ibu mau tanya, pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian-bagian mata, bagian-bagian telinga, betul tidak? Betul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian rantai makanan dengan benar. Dan yang kedua, kalian juga harus mampu menguraikan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan dengan benar. Sudah siap buat belajarnya? Siap. Nah, nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang harus kalian amati, ya. Dengan mengamati tersebut, kalian bisa menuangkan
video hasil yang kalian amati melalui video pembelajaran nanti dituangkan melalui LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Karena ibu sudah membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Paham? Paham. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ini kelompok 4, kelompok 5, enggak. Ini kelompok 6 ya. Silakan sebelum mengerjakan LKPD-nya, kita amati dulu video yang akan ibu tayangkan. Yuk mari kita simak secara bersama. The Bluetooth device is ready to pair. Yuk diperhatikan dulu videonya. The Bluetooth device is connected successfully. Halo sahabat cerdas, kabar sehat. Jaringan ya, sebentar. Silakan diperhatikan dulu video pembelajaran ya. Halo sahabat cerdas, kabar sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar membuat harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rangkai dan jaring makan. Kelas 5, muatan pelajaran IPA. Yang pertama, rangkai makan. Kegiatan pembuka. Lihat, ini mau dimakan apa? Akan diselamatkannya. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal elemen dalam rantai makan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang yang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang yang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pemulai. Jamur maupun bakteri akan memulaikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkit. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pemulai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan
oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Tahukah kalian, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat diburu makan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan. Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan di laut. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu, sumber makanannya banyak ya. Benar, di gambar ini saja macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Lalu, bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biota. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu,
bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari kita pelajari pengertian dari jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tahukah kalian? Sebenarnya jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Berikut jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan di sana. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar tersebut terdapat 2 rantai makanan. Rantai makanan yang pertama, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1. Selanjutnya, kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Sehingga pada rantai makanan yang pertama, laba-laba berperan sebagai konsumen 2. Berikutnya, rantai makanan yang kedua, bunga sebagai produsen, nektarnya akan dimakan oleh semut sebagai konsumen 1. Berikutnya, semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen 2. Dan selanjutnya, kumbang akan dimangsa oleh laba-laba sebagai konsumen 3. Sehingga pada rantai makanan yang kedua, laba-laba berperan sebagai konsumen 3. Apa yang sudah aku pelajari pada video kita kali ini? Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposan. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, coba kan barusan sudah kalian amati nih video pembelajaran yang ibu tayangkan. Yang barusan ibu tayangkan membahas tentang apa sih? Rantai makanan. Lalu apa lagi? Jaring-jaring makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Ayo. Proses makan di makan. Betul. Di dalam rantai makanan, perannya ada apa saja? Produsen. Lalu apa lagi? Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ada konsumen 4 dan dekomposer. Nah, lalu apa lagi? Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Betul sekali. Terima kasih Humas. Kumpulan dari rantai makanan. Nah, karena LKPD-nya sudah dibagikan, silahkan kalian coba pada bawa gunting tidak? Pada bawa lem? Oke. Silakan
kelompoknya masing-masing. 5 menit cukup? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Nah, ini disusunnya di sini. Ya,
Ini
mulai riweuh teu puguh. Kita ini dulu, berdiri dulu semuanya. Yuk, kita ini dulu. Ini dulu. Tahu kan lagunya? Yuk, agak cepat ya. Konsentrasi. Yuk, tambah cepatnya. Sekali lagi, Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Coba, siapa yang membacakan hasil diskusinya? Ayo boleh, ayo Ma. Ayo sini, bacakan. Saya dari kelompok 6 membacakan tentang salam. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elang mati menjadi sempurna. Oke, betul tidak? Tahapan rantai makanan di ekosistem sawahnya betul tidak? Coba, ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Siapa lagi yang mau membacakan? Ayo boleh, sini Mufida. Yuk. Saya dari kelompok 1 akan membacakan Sali dimakan ular, ular dimakan burung, tikus dimakan tikus mati dan menjadi manusia. Betul tidak? Ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Tepuk tangan dulu buat kelompok kami. Satu lagi, kelompok mana yang mau membacakan? Ayo, satu lagi, boleh. Kelompok Mendai, boleh. Kelompok 3. Berubah menjadi betul tidak? Karena lupa kelompok 3. Oke, terima kasih. Karena semuanya sudah selesai dan menurut Ibu hasilnya bagus-bagus, sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, coba
belajar tentang apa saja? Rangkai makanan, cari makanan, lalu peran dalam rantai makanan. Coba sekali lagi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Peristiwa makan di peran dalam rantai makanan itu ada apa saja? Produsen, konsumen satu, dua, konsumen tiga, konsumen empat, puncaknya yaitu ada juga ya. Lalu minggu depan atau pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar atau kita akan membahas tentang magnet. Silakan di rumah kalian boleh mencari referensi tentang magnet, boleh di internet, boleh di buku, boleh di apa saja yang kalian punya di rumah. Paham? Coba bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang rantai makanan? Senang tidak? Ya, nanti Ibu akan memberikan refleksi perasaan. Di sini ada bahas senang. Di sini ada pusing. Di sini ada marah. Kira-kira siapa yang mau memberikan? Boleh. Siapa? Di sini kasih checklist ya. Boleh. Mau memberikan perasaan yang mana? Kira-kira. Oke, siapa lagi? Boleh. Ayo sini. Yuk, lagi. Siapa lagi? Ayo, boleh minta. Ayo. Terima kasih. Coba di sini ada yang memilih pusing. Kira-kira pusingnya kenapa? Pusing tadi ya. Kenapa? Maksud kita terkait pembelajarannya kenapa? Banyak teing. Nah, kita refleksi secara bersama. Banyak teing itu kan kalian harusnya membagi berkelompok, harusnya bisa membagi tugas ya. Lain kali ketika diberikan tugas kerja kelompok, silakan berbagi tugasnya dengan baik. Coba sampai sini paham apa yang Ibu sampaikan terkait pembelajaran hari ini? Paham? Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu ingatkan sekali lagi, silakan belajar lagi di rumahnya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Cukup? Nah, nanti silakan belajar tentang magnet di rumahnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti Lestari Juansa dari SD Negeri Pangestu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Wilda untuk melakukan pertanyaan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam Febri. Di sini kita akan melakukan pertanyaan atau tanya jawab
pasca observasi yang telah Bu Yelda lakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana perasaan Ibu Yelda terkait dengan observasi di kelas yang telah kita lakukan? Perasaannya senang, mungkin sedikit bangga ya karena sudah bisa ditemani oleh rekan sejawat. Namun ketika pembelajaran ada sedikit was-was juga ya, karena apa? Karena anak-anaknya yang sudah mulai gitu. Ya, jadi ada rasa bangga dan juga ada rasa was-was dari anak-anaknya sendiri yang berbeda. Ya, di sini bisa nggak diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Bu Yelda kembangkan di kelas kepada peserta didik? Mungkin yang saya kembangkan di kelas pada peserta didik yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Oh iya, jadi area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Apa sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya berhasil karena dengan sebagian besar anak-anak sudah paham apa yang saya sampaikan dan apa yang mereka kerjakan. Iya, jadi sudah berhasil ya Bu Yelda ya. Nih, ada tidak kendala saat dilakukannya observasi di kelas? Mungkin kendalanya harus lebih memfokuskan peserta didik lagi. Jadi kendalanya dalam fokus peserta didik. Nih, menurut Bu Yelda, apa yang menyebabkan peserta didik tidak fokus dalam pembelajaran? Karena kan kemarin kita melaksanakannya pada hari Rabu di jam pertama, karena jam kedua itu anak-anak itu ada mata pelajaran olahraga. Jadi anak-anak itu sudah tidak terlalu fokus untuk belajar. Jadi mereka itu udah antusiasnya, pengen gerak olahraga, pengen cepet-cepet olahraga. Oh iya. Jadi anak-anak itu fokusnya sudah terbagi dua mungkin ya. Iya, seperti Ya. itu. Nih, menurut Bu Yelda, kira-kira apa ya? Komitmen apa yang akan Bu Yelda laksanakan di dalam kelas agar peserta didik itu akan fokus dalam pembelajaran? Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat kesepakatan kelas atau komitmen terkait pembelajaran. Ketika pembelajaran bersama saya, mereka harus fokus bersama saya karena mungkin ada waktunya juga untuk pelajaran olahraga atau pelajaran yang lainnya. Oh begitu. Nih, jadi kira-kira komitmen yang akan Bu Yelda laksanakan itu kapan? Mungkin insya Allah untuk kedepannya bisa dilakukan untuk mulai minggu depan ataupun mulai besok. Oh ya, jadi secepatnya akan dilaksanakannya Bu Insya Allah Yelda. secepatnya. Terima kasih Bu Yelda atas waktunya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.